Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vivin Dayati, NIM 5020099, kelas 4 APG SD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dapat mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah kurikulum. Pembelajaran tematik integratif sesuai dengan buku panduan kurikulum 2013 adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema, yaitu pembelajaran tematik terpadu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik, serta peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Pembelajaran tematik bisa diterapkan di SD karena karakteristik peserta didik yang masih memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh. Mereka belum mampu memilah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang baru pada kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif ini memiliki ciri-ciri. 1. Berpusat pada anak. 2. Memberikan pengalaman langsung. Dan 3. Pemisah antar pelajar dalam satu proses pembelajaran. Langkah-langkah yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran tematik integratif: memilih tema yang dapat disesuaikan, melakukan analisis SKL, KI, KD, membuat indikator, melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema, membuat jaringan kompetensi dasar, menyusun silabus tematik terpadu. Pembelajaran tematik bisa diterapkan di SD karena karakteristik peserta didik yang masih memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh, mereka belum mampu memilah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Langkah-langkah pembelajaran tematik yaitu: 1. Tahap yang pertama adalah persiapan. 2. Pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator di dalam tema. 3. Cara penentuan tema dalam pembelajaran tematik. 4. Tahap persiapan selanjutnya adalah menetapkan jaringan tema. 5. Tahap selanjutnya adalah penyusunan silabus. Dari sudut pandang psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali siswa kelas 4, 5, dan 6. Sudah mulai mampu berpikir abstrak. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak berusia antara 6-12 tahun, anak masih berada pada tahap concrete operasional. Bahkan usia 6-7 tahun, anak masih berada pada tahap pre-operasional. Setelah berusia 11 tahun, barulah anak masuk pada tahap formal operasional. Baiklah, selanjutnya di sini ada kelas 1 tentang 1 diriku, 2 kegemaranku, 3 kegiatanku, 4 pengalamanku, 5 lingkungan bersih dan sehat, 6 benda, binatang dan tanaman di sekitar, dan yang ke-7 peristiwa alam. Dan untuk kelas 4, 1 indahnya kebersamaan, 2 selalu berhemat energi, 3 peduli makhluk hidup, 4 berbagai pekerjaan, 5 menghargai jasa pahlawan, 6 indahnya negeriku, 7 cita-citaku, 8 daerah tempat tinggalku, dan yang ke-9 makanan sehat dan bergizi. Mengintegrasikan tema dengan kurikulum harus mampu mendesain tema pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan kurikulum dengan mengedepankan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya, kita harus mendesain rencana pembelajaran. Tahapan ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar, media ajar, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menunjukkan suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan nyata. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.